Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Kembali bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi mulia. Sebagaimana keberadaan kita berkumpul, bagaimana kita tidak mulia, karena yang menjadikan kita mulia tempat dan keadaan. Yang menjadikan kita mulia pada sekarang ini, sama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal itu nikmat yang begitu besar pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala orang untuk menjadi baik, khairan katsiran, mendapatkan kebaikan baik dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Yufaqihuhu fid-din, dimengertikan orang tersebut di bidang agama. Oleh karena itu sekian lama sudah majlis kita berjalan, sudah hampir lebih dari 17 tahun majlis kita berjalan. Setiap minggu diisi dengan adalah masalah-masalah agama. Berarti mulai awal hampir sampai meninggal dunia, berarti mereka itu tertanam sudah di dalam hati mereka membesarkan dengan agama. Kalau sudah tertanam membesarkan dengan agama dan mengoptimkan agama, tentunya berusaha untuk mendapatkan sedapat mungkin untuk mengerti di bidang agama. Karena dengan itulah mendapatkan kebaikan baik dunia dan akhirat, dimengertikan orang itu di bidang agama. Oleh karena itu jangan sampai yang terlihat jelas dengan kita lambang agama, yang mana lambang agama jelas dan zahir dilihat oleh kasat mata kepala kita. Di antaranya langgar banyak, masjid di setiap kampung ada, majlis di setiap kampung pun juga ada. Itu namanya adalah nampak daripada agama. Dibangun masjid dengan sama-sama, dibangun mushola dengan sama-sama, bahkan pada ketinggalan menjaga di tengah jalan semuanya ikut pada ketika itu demi membangun zahir agama. Namun sayang disayangkan, agama tersebut cuma lambangnya saja, tidak dihidupi. Bagaimana cara menghidupinya? Diisi dengan kegiatan agama. Karena ihyaddin, menghidupkan agama dengan mempelajari ilmu agama. Jadi oleh karena itu kita melihat dengan kasat mata kepala kita masing-masing, tuh tempat ibadah namanya mushola, langgar dan masjid, tuh tempat ibadah namanya majelis taklim. Namun sejauh manakah kita membuktikan mengisi tempat tersebut? Jadi alhamdulillah, kita di saat-saat sekarang ini sudah dikepungnya oleh orang kafir, kiri kanan muka dan belakang. Ternyata masih kita kau menyisihkan waktu berkumpul yang demikian. Mudah kita istiqamahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ulama pada masa kurang sekian tahun, karena jalannya sakit, samping itu pun semalam
buat semua ramai ada istirahat sedikit di waktu karena anak kampus sudah berangkat belum mengisi di sana. Alhamdulillah di Jumat ini kita mulai majelis taklim di Semurang. Di siapa hendak hadir memulai majelis taklim hanya memulai yang belum hadir supaya hadir. Majelis itu sudah sekian tahun berjalan lebih puluhan tahun. Namun perlu lihat pada ketika itu sangat-sangat kurang peminatnya dalam menghadiri majelis ilmu tersebut. Jadi mulai Jumat ini juga dibuka majelis taklim. Datang di Semurang tamu sudah ada beberapa orang di dalam rumah. Padahal urut jam 11 itu sudah lazim di masjid. Jam 12 kurang ada 5 menit urut baru sampai ke masjid buat Semurang. Dan mudahan berapa mati sudah di Semurang puluhan tahun yang lebih 85 orang. Di sini Pak berapa ribu bila mati sudah 17 tahun ini. Jadi mati sudah 85 perwakilannya. Pas dia mengganti nama itu 3 seorang saja. Jangan 225 orang pun aku 3 seorang dengan urut. Nama mati di majlis ini berapa tahun? Kali nama mati di dalam majlis itu. Dan semua kita mati di majlis ilmu pelajaran kita seterusnya. Wasadi saat sarata tasmirul ardi minal badri wal bahar hatta insya'a salat bil hawa aw masya alal ma aw qata'a wajhal ard bi aqalli min sa'atin bi aqalla min sa'atin. Kalau berdapat hanya boleh bi aqalla lebih kurang min sa'atin. Jadi keistimewaan yang diperoleh oleh orang yang mengikuti perjalanan aulia ini adalah taskhirul arminal barri wal bahar. Ditundukkan baginya akan segala bumi. Nah, jadi bukan sidin-sidin yang istimewa ini taskhirul ard ditundukkan baginya segala bumi minal bar baik di daratan wal bahar di lautan. Sidin samping papan kalau ke Makkah jalan itulah sudah air disempurkan bumi di darat dan di laut. Hendak mengambil buah, hijau buah jangan pian, jangan ambil, jangan naik pian, letakkan saja tangan pian, kami akan menjatuhkan ke tangan sepian. Hatta insya'a sarabil hawa. Hingga jikalau dia berkehendak bisa dapat berjalan di atas udara dan dapat dia berjalan di atas air, atau jika berkehendak bisa dapat dia memutuskan perjalanan yang jauh atas bumi itu dengan masa yang sedikit, sekira-kira kurang dari 1 jam. Jadi wali-wali itu punya menghendaki sebentar aja air tayyul ard dilipat bumi oleh Allah Ta'ala. Bumi dilipat. Itu Muhammad asal kalau itu
kasih jadilah datang buah nanti Kalimantan suruh kiri tangan bapaknya. Dalam sila politik itu dibicarakan tahun 2003 belajar oleh Bapak di Mokhtar. Di sana bumi itu lawan Bali kayak tangkui, kayak nyiruk, aja makan dia. Sana mengambil itulah. Coba kita tuh kebiasaan karena mendapatkan keberkahan wali itu mengiktirat lawan sidin. Mengiktirat tak. Karena mereka itu mengintai juga yang dibetin kita itu dibukakan Tuhannya, atau juga kalau kita kadalah macam mengiktirat kan memproteskan kadalah. Nya mengintai lahir nadalul di kita, mengintai nang dibetin kita, kita nampaknya dari nang lahir aja, buatnya bagian nang batin kita. Nah, sudah gitu yang inilah lalu orang-orang yang dipilih Tuhan supaya itu sampai tahapnya ditunjukkan oleh Allah nang di darat nang di laut. Dan apabila yang berkehendak kawan terbang di atas udara, kawan yang berjalan di atas air, atau kawan yang menempuh jalan di permukaan bumi lebih dekat daripada saat sejak bisa sewaktu bisa. Banyak cerita-cerita wali yang seperti itu. Nah, berjalan mulai daripada Jawa, kita di Jawa ini sebetulnya karena beri Makkah dengan satu langkah. Saya kan itu Sambul, Biaran, itu Subang, cerita-cerita mereka itu Muhammad Arsyad, Syabin Bengkulu, Datul Landam, cerita-cerita itu seperti itulah. Almarhum Anda Muhammad Abrar pada musyid pelajaran pada waktu itu adalah hadis menceritakan tentang si Yasin itu berbeda beberapa tempat. Jadi beberapa tempat si Yasin itu mengajar. Waktunya di almarhum kata Muhammad Abrar sama, tempatnya berbeda-beda. Nah, pernah ke Pemangki, setelah sampai di bandara, semua motor sudah siap menjemput sidin. Jasidin Pemangki Mahfuz Amin. Tapi semuanya sami'na wa ata'na lagi. Baru setelah itu beliau ke Martapura. Jadi berada di bandara, beliau langsung mencari Pemangki Mahfuz Amin. Itulah mahmidnya apa kerja Mahfuz luar biasa. Sudah ya, penting tugas kita taslim aja dengan wali. Jangan mengiktirat, karena mereka itu gerak-geriknya itu lain lawan kita. Mereka itu tidak kamu lillah, berdiri karena Allah. Wa idza qa'adu lillah, duduk pun karena Allah. Wa idza nataqu billah, apabila bertutur karena Allah.
kesimpulannya gerak-gerik mereka sesuai kehendak Allah. Itulah wali-wali Allah. Jadi orang yang mengikuti perjalanan mereka ini setidaknya akan digabungkan antara amal ahbabtan, maka digabungkan beserta orang yang engkau cintai. Amin. Dan kita seterusnya wasabiata asyarata tasfirul hayawan wal buhus wassibah wa ghairihi wa tuhibbuhul buhus wa tubasbisu lahul aswad. Adalah orang-orang sopir itu menjalani jalan mereka itu mempunyai keistimewaan. Dapat dia memerintahkan segala binatang buas dan lain-lainnya. Memperkenankan akan dia binatang buas, mengabulkan kehendaknya oleh segala binatang buas, binatang liar. Barangkali datang segala harimau atau ular yang besar-besar kepadanya, padahal dia mengadukan halnya lawan wali-wali kita. Hai tunduk lawan semuanya. Sahnya wali-wali itu seperti itu. Bahkan banyak diceritakan wali itu menyuruh binatang dapat dia berkendaraan atas binatang tersebut. Seperti beberapa aulia yang dahulu, aulia yang kemudian disebutkan beberapa kitab tasawuf, dijadikan kendaraan mengangkutkan kayu setelah diikat singa mengantarakan kayu rumah. Kayu yang sudah dijalankan di beban-beban. Asamina asarata bilqub babatihil ard fahai suma yadribu biyadihi falahu kansun wa idha arada haisu ma yadribu birijlihi falahu ainun minihtajat wa aynama nazalat falahu ma'idatun bahduru in qasada. Nah, karamat orang yang menjalani akan jalan tarik hari sufi, memiliki akan anak kunci segala perbendaharaan yang di dalam bumi. Fahai sumaya ribu biadihi patokan. Apabila ia mengumpulkan ke bumi, keluar nampak sekumpulannya tadi kansun perbendaharaan yang di dalam bumi. Nah di sini, aku di sini pengelolaan betul-betul benar. Pengelolaan sini betul-betul benar. Hilang pas dia betul benar sih. Iya. Apa ada bela? Sampai gila dia. Berapa jam pasti ada tamu korban bermalam nih. 2000 buah nih. Kapan ada tanggal 2000 untuk mengirim? Kairian. Nah jadi bagus saja. Nanti tanda ada mana berbeda. Ini. Jadi pindah tadi ibu kota. Mana? Kota. Kairian. Kairian. Pindah udah. Tidak sudah. Berbeda Melayu berada yang baik kan ngobrol dari mana ini juga nanti. Tidak Melayu tahu begini. Tapok di sini bisa enggak? Mati. Maka apabila dikehendaki akan dia sekira-kira berarah barang yang dipukulnya dengan kakinya kalau ainun ini tanya. Oh sini lah berkisirin, sini tapok kaki keluar banyak. Bisa ditakut. Keluar lo banyak. Kayak apa aja bukan ada kiri ada keran bungkasan keran di sini itu bukan apa. Karaman bisa kita takut.
masjid luput terus itu. Ada bahan tajam sini karir pulang, tajam sini karir pulang. Belum begitu tajam ya begitu. Ada tuh rahasia Tuhan. Kalau ada sanggup belum disarahkan. Bila memang disarahkan kalau ada sanggup, pantadiru saat tunggu saat hancur itu. Ulama-ulama sudah sampaikan. Wa aina man nazala falahuma idatun tahduru in qasada. Di mana hanya ia berhenti, di mana hanya kehendaknya berganala. Turun suatu tempat, niscaya turun baginya itu adalah hidangan yang adalah yang kehendaki. Makanan tumahidan minas sama turun. Nah, bagian kehendaki. Abu Muslim Al-Hawlani turun pernah dibakar oleh Tuhan. Artinya api dari memberi bekas. Pernah istri Sidir mengeluh tentang kehidupan. Pian ini terkenal orang hebat, orang istimewa, orang wali. Pian ini sekarang kita tidak memiliki makanan. Karena bini sangat mendesak tahun Sidir, ambil Sidir kan dihukum di Sidir, pasti terpapar. Anak Sidir di Mengalawang semuanya jadi gendut. Watas yata asara al-qiyadatu wal wijahatu ala babi rabbil izzati fayambaghi al-khalqul wasilah ila Allah ta'ala bi khidmatihi wa yustanjahul hajatu min Allah ta'ala bi wijahatihi wa barakatihi. Karamat yang ke-19 terakhir bagi orang menjalani akan jalan tariqah ahli sufi ini mendapatkan kebesaran dan kemegahan atas pintu adalah Rabbil Izzah, yakni adalah dia jadi seperti wazir atau seperti bendahara yang menyampaikan segala hajat makhluk Allah Ta'ala. Itu tuh jadi bendaharanya. Wasilah bi khidmatihi lalu wa yustanjahul hajatu min Allah, sangat berkehendak segala manusia akan dia mempertengahi menyampaikan segala hajat mereka kepada Allah dengan mengkhidmat lawan dia. Lalu menghadap lawan Sidir karena ia yakin Sidir ini doanya istijabah, orangnya sudah diperhatikan Allah, apalagi sudah menyaksikan lawan Sidir. Sidir ini makamnya sudah diberi Tuhan pun ya Sidir. Nah itu tuh. Lalu Sidir di perantaraan orang menyampaikan hajatnya kepada Allah. Makanya dengan berkat para aulia jelas, mudah-mudahan hajat kita kabul Allah. Jadi Sidir itu seakan-akan bendahara. Nah, untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaman kalau dia hendak bupati enggak dapat kalau Isra kali enggak mau sendiri. Dulu yang bupati sampai bahas di saya tidak. Ini tentang pandang bupati sekali sebenarnya. Pasti Isra dulu.
Atau wali itu sekalinya mempertengahi yang menyampaikan segala hajat mereka itu kepada Allah dengan berkhidmat akan Dia, meminta tolong segala makhluk kita akan segala hajatnya daripada Allah Ta'ala dengan kemogahannya kepada Allah SWT, berkatnya kita. Nah, dengan berkah sidin Pak ibadah Pak ialah meminta doa lawan sidin. Lalu kabul kan? Dua sidin tuh apa bakal kabul? Nah lalu orang menghadap dengan sidin. Macam-macam dalam menghadap dengan sidin tuh hendak mendapatkan berkah lawan sidin. Cuma menghadap jangankan 10-20 tahun, 100 tahun menghadap lawan sidin, kada dapat keberkahan sidin kalau tidak lawan sidin. Jadi kalau mau tidak jangan 10 tahun, 100 tahun lebih pada 100 tahun khidmat lawan sidin, kalian dapat berkah sidin kalau tidak. Tapi kalau pandangan takdim memuliakan, mengagungkan karena sidin diberikan keistimewaan ilmu oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah, kita pandang dengan keistimewaan ilmu yang diberi Allah kepada sidin, dengan pandangan takdim kita akan mendapatkan berkah yang dapat diberkah daripada sidin. Jadi sir rahasia ada lawan sidin hanya didapatkan dia oleh orang yang percaya lawan sidin. Lalu sidin keistimewaan sidin kayak ini dapat juga, walaupun sebahagian yang didapatkan daripada sidin kita. Tuh orang-orang yang bergaul kita. Orang-orang itu ini kita baca. Bila Allah menghendaki orang itu istimewa, Allah bukakan pintu berzikir oleh Allah. Dibukakan ingat oleh Allah akan meledak. Amun sudah ledak, lalu senantiasa berusaha mendekatkan diri lawan Allah. Lalu jinak kurang melawan Allah. Kalau sudah jinak didudukkan di kursi tauhid oleh Allah. Kalau sudah dibuka di depan kursi tauhid, dibukaan hijab oleh Allah. Betul orang-orang istimewa. Lalu kalau dihurupi lagi sayang menghatinya, kalau lagi galakan beribadah lawan Tuhan. Orang tertawa sih nangis, orang gembira sih bersedih, orang puring sih bangun, orang berbicara sih berpikir, orang lupa sih diingat. Samalah, kan? Terakhir, ijabatul da'wat min Allah Ta'ala, wa la yas'alu Allah Ta'ala shay'an illa 'abdahu, wa la yasfa'u li 'ahadin illa yushaffa'u, walau aqsama Allah la abarrahu bima sya'a, hatta anna minhum law asara ila jabalin la zala, fala yahtaju ila su'al bil lisan, walau khatara bi bali syai'un la hadar, fala yahtaju isyarat ilaihi. Terakhirlah ini ulang-ulang yang istimewa, doanya dikabulkan, doanya pengabulan. Wala yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu. Tidaklah ia memohon akan Allah Ta'ala akan sesuatu permohonan melainkan memberi dia Allah akan dia yang dipintai. Dia orang banyak tentang kita. Wala yasfa'u li ahadin
illa yusaffa'u. Tiada memohonkan syafaat akan Allah bagi hajat seseorang, malaikat memberi syafaat Allah akan dia. Guru doakan menjadi guru supaya diampuni oleh Allah Ta'ala, di sini supaya kami diampuni oleh Allah. Amin. Jadi puji Tuhan. Doakan Allah supaya selamat guru di sini dan selamat jadi kami selamat. Tuhannya ismatu syafaat, berikan syafaat siapa yang kau kehendaki, mintalah diberi sedikit. Jadi nak hadir pada waktu Abu Musa kumpul tepian salah tepian hadir, oh ya Allah karim. Sidina angkat tangan Abu Saraka, ya Allah masukkan sebagai hadir anaknya, juriannya, keturunannya ke dalam surga. Ya Allah karim. Itu karena berita itu wala yasma'u li ahadin illa yusaffa, tidaklah memberikan syafaat kepada seorang kecuali kurang dari yusaffa'u, diberikan syafaat. Kalau orang kafir sufi'a, kafir bisyaitan, yusfa muslim bil malakin. Orang kafir diberi syafaat oleh syaitan. Ini biarlah setan soal nama setan. Orang muslim diberi syafaat oleh malaikat. Di malakin. Tutup kami kita berdoa masih. Allahumma inna tawassul ilaika bihadrat syafina sayyidi sadat. Terus min ahli badar muhajirin wal ansar supaya ila jami'il awliya wassalihin wal musannifin wal mu'adzibin. Itu dah apa itu? Lau aqsama Allah la abarrahu bima sya'a, andai kata dia bersumpah dengan Allah, niscaya Allah mengabulkan dengan dia apa yang kehendaki. Tuh kata Rasulullah as'asa wa adbara wa sa'aksama Allah la abarahu. Tuh kata Rasulullah rambutnya nang kusut, kepalanya nang berdebu. Lau aksama Allah la abarahu, andai kata dia berdoa dengan Allah, spontan doanya dikabulkan oleh Allah. Ya hati-hati benar dengan rumah kita. Dari dalam rumah berarti benar. Kalau menang bintang itu kusut rambutnya, berdebu kepalanya, kusut orangnya, ya kan? Buruk pakaiannya. Lau aqsama Allah la abarrahu. Andai kata dia mohon dengan Allah, spontan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu tuh namanya rasanya sukses. Kalau kalah penyeimbang total, ada ingat sama merintihkan lawan naga kaitan kita. Sehingga puncaknya Aulia Ibrahim bin Adham pernah ditanya, wahai Ibrahim bin Adham, bagaimanakah puncaknya Aulia itu kalau dia minta kepada Allah? Wahai Ibrahim bin Adham, kayak apakah puncaknya Aulia itu kalau minta kepada Allah? Pada ketika itu orang bertanya lawan Ibrahim bin Adham sama-sama berada di atas gunung. Pada ketika itu spontan gunung itu berguncang. Kata Ibrahim bin Adham, jikalau wali itu menghadapi gunung supaya terbang, gunung akan terbang. Seketika itu gunung yang diinjak oleh orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, gunung tersebut bergoyang. Usruli ya jibal Ibrahim bin Adham, tenang engkau hai jibal, kata gunung. Itulah Aulia. Kalau yang menghadapi terbang gunung, terbang. Makanya ada mereka itu berbau wali, berkah wali, karena wajah mengiktir dengan wali.
Sip, menggelur ke orang. Ya, berpikiran kalau sih. Orang yang malar kan di sini seorang orang dia orang punya kelebihan. Nah, jadi kalau anna minhum law asyara ila jabalin, andai katanya Maisar kepada gunung, lazala gunung bakal hilang. Cuma ada hendak dijadikan orang Tuhan, lalu ditutupi kewalian oleh Allah Ta'ala dengan macam-macam cara. Allah menutupi orang itu kewaliannya. Cara ayeuna jampai sini bisul ampih, jampai sini kanker ampih, jampai sini umur ampih, bisa. Tapi kayak orang mulai misbah, bisa orang awak menjadikan Tuhan dalam sini. Lalu supaya jangan menggelincirkan kepada etikat orang, lalu ada dibukakan hijab seperti itu dengan wali di tengah-tengah halayak ramai. Bahkan wali-wali itu ditutupi keaibannya, ditutupi kewaliannya dengan macam-macam supaya diaibkan orang. Andai kata dibuka keistimewaan wali itu, cahayanya bagaikan bulan dan matahari, silit itu pada mau berjalan lagi, masing-masing kurang mengompong silit untuk mengambil keberkahan lawan silit, supaya masih kawat dakwah kasana kamari, supaya masih silit kawat silaturahim, supaya masih duduk bisa bersama kita, ditutupi wali beliau itu dengan macam-macam kada kabul doa silit, atau silit yang dengar kada katujuk nang disuarakan silit kita. Lalu ada orang pakai kilat, kalau tujuhnya silit itu ini, ya. Lalu keaiban silit macam-macam dengan keaiban. Satu kejanggalan silit semuanya disalahkan silit. Padahal hadapnya itu caranya. Apabila ada satu kejanggalan, cukup kita ada senang dengan kejanggalannya itu, bukan ada senang lawan kurangnya. Ini dengan satu kejanggalan, kada senang lawan kejanggalan itu, nang paling fatal kada senang lawan kurang, nang keluar kejanggalan daripada tingkah lakunya itu, nang sehingga kurangnya itu sepenuhnya dicerca kaki, mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki, itu namanya bugdul kebencian. Nah, bila sampai ke itu, harapan mendapatkan keberkahan sini. Ma'ikhirat sini itu ada kembangan. Manusia ada rahasia Tuhan. Ada ngaji kalau sih ini. Habis kesalahan, mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki disalahan ini. Kalau mengikutina bila ada orang jaga kita nak ada nyana kalau senang lalu kejanggalannya itu orang tetap senang orangnya ditolak tiba kejanggalannya satu segi kejanggalan kita doakan semoganya husnul khatimah, semoganya menjadi baik dalam kejanggalan itu berubah. Itu tuh sikap kita. Kada sehabis dicerita maki Bersalaman kada hapun, merawat kada hapun, diundang pada datang, macam-macam cara. Iya lah, bubut ngarannya itu. Bubut itu ngarannya benci mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki, berbahaya itu. Dan kita musuh iman berkaan. Nah ini nanti ada pula. Yang dihadap mereka penyakit wahir berhenti, penyakit batin lebih lagi berhenti. Yang membenci, yang habis-habis ini. Balayah taju ila su'al. Mereka kadang memerlukan kepada meminta dengan lisan. Ya Allah, ada perlu lagi bila terlintas di hatinya lauhata rabbi bali syai'un. Andai kata terlintas dia sesuatu lahabara, saya hadir yang terlintas tadi. Namakan itu tangan. Asalnya nih Faisal Iwak. Itu disambat terenya. Timbul di hati. Santak Faisal Iwak undang. Dicampur lagi lah. Itu nahat tarabi balik mereka. Terlintas dia.
Ija almarhum Husdun bahwasanya Prabowo Aina menjadi presiden di usia tuhannya. Masalah menggelur biar ziarah di kubur Husdun kita. Ya, asli manusia ini gelur sesak pada. Wala bismillah. Fala yahtaju bilal israr bilaih. Ada berhajat lagi kepada mengisyaratkan dengan tangannya. Ada baru lagi, baru lagi. Dua akan pulihkan kita. Guru dua. Ada baru lagi. Guru dua akan. Ada banyak di sini. Pulihkan kita. Ada usaha ini kalau terapai kalau orang tua jauh seperti itu, kalau menusuk masuk dosanya pulang kalau sudah kayak gitu. Bila ulang tahun kayak gitu kita dimaklumi aja lah, dimaklumkan. Kalau kayak sini kita mau buka lagi kena lawang dimaklum. Jadi hendak ya, aku silah aja tanah di malu. Jadi kira-kira lawan sini. Cukup memandang sini sekali seminggu itu cukup baik. Hajat kita pada waktu memandang sini sudah ya Allah kabulkan hajat Allah cukup sudah. Ada perlu lagi melelahkan sini sejak 2 jam menghadapi sini. Bagaimana sih? Udah nih kita bertamuan dengan guru Rabbani kayak ini. Awas ini membawa kita kayak nang disuruh kayak isbatu syafaat. Berikan syafaat kuliah apa? Syanu dia sini. Nang biasa hadir di majlisku ya Allah. Nang biasa melihat senang dengan majlisku di sini ya Allah. Nang biasa senang melihat pulang nang keluar di majlisku ya Allah. Nang adalah jurian dan keturunan nang pernah hadir di majlisku ya Allah. Nah itu ternyata isbatu syafaat payu syafaat. Berikan syafaat siapa yang kau kehendaki, lalu diberikan syafaat siapa yang dikehendaki di sini. Nah ditentukan antama ahbabta engkau digabungkan beserta ulama engkau cintai. Itu yang ditanyakan oleh Rasul, oleh sahabat dan Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana al-qaum yuhibbul qaum falamman dengan ada walam yalhaq bihim. Kayak Rasulullah suatu kaum mencintai suatu kaum tapi nya kada pernah bertemu. Kada pernah kita ketemu dengan adalah Datu Sabat. Kada pernah ketemu dengan Datu Kulampayan. Kada pernah ketemu dengan Abah Guru Sakumpul. Kada pernah ketemu dengan Abah Kiai Mahfuz Amin. Kada pernah ketemu dengan siapa-siapa adalah masyayikh kita, Masyayikhul Kabir, guru-guru besar kita. Ya Rasulullah, suatu kaum Rasulullah mencintai suatu kaum tapi tidak pernah adalah bertemu dengan mereka. Kada pernah bertemu muka, kada pernah melihat di TV, kada bisa presiden juga, kada pernah juga mendengar hadir di majelis sidin, kada pernah duduk di langgar sidin, kada pernah mendengar suara sidin, tapi sudah di akhir mendengar adalah suara sidin, mendengar kabar sidin, timbul mencintai. Kata Rasulullah, almar'u ma'aman seseorang beserta orang yang dia cintai. Jadi dikatakan kita jangan mengiktiraf orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah agar kita digabungkan beserta mereka. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.